Halo semuanya, nama gue Arus Arkawimba dan balik lagi ke channel Piluar. Pada video kali ini gue dapet kesempatan buat unboxing salah satu HP yang lagi hot banget di Indo, yaitu Poco X3 NFC, dengan tagline-nya The Real Mid-Range Killer yang bisa kita dengar di mana-mana. Gue secara pribadi sebenarnya agak telat tentang HP ini karena gue udah ikut flash sale beberapa kali dan gak pernah dapet, tapi akhirnya gue beruntung dan bisa dapetin HP ini di tangan gue. So, langsung kita mulai aja videonya. Ini adalah bentuk kotaknya. Pertama kali dipegang, kerasa lumayan berat juga kotak HP ini. Desainnya khas banget dengan color scheme ala Poco, nama HP-nya ada di tengah, dan tulisan Poco di atas. Di samping-sampingnya cuma ada branding nama HP-nya aja, nggak ada yang spesial. Dan di belakang ada keterangan detail tentang HP ini kayak fitur unggulan, konten dalam box, dan tipe unit yang ada di dalam box ini. Oh ya, unit yang gue unboxing ini yang RAM 6GB dan internal 64GB warna shadow grey. Dan HP ini ada opsi warna lain yaitu warna cobalt blue. Daripada berlama-lama, ayo kita mulai unboxing. Hal pertama yang didapatkan setelah buka kotaknya itu ada kartu ucapan dari Country Manager Xiaomi Indonesia. Habis itu di bawahnya ada kotak kuning yang isinya ada SIM ejector tool, beberapa paperwork, dan ada softcase bening yang katanya sih antibacterial. Gue nggak tahu itu apa maksudnya, tapi kayaknya sih itu marketing doang. Softcase kayak gini kayaknya udah jadi standar kelengkapan HP mid-range zaman sekarang ya. Setelah itu di bawahnya ada unit HP Poco X3 NFC. Kita copot dulu plastiknya. Bahas HP ini nanti dulu setelah kita selesai unboxingnya. Di bawah unit kita bisa temuin kabel USB to USB-C. Kabel ini lumayan tebal dan ujungnya warna orange yang biasanya nunjukin kalau kabel ini support fast charging. Lalu kita juga dapat kepala charger fast charging 33 watt yang jadi salah satu fitur unggulan HP ini. Kepala charger ini main gede dan main berat juga ya. Pantas kotak HP tadi kerasa berat. Dan kayaknya segitu aja isi packaging dari HP ini. Mari kita balik ke HP-nya. Pas pertama kali megang HP ini ada 3 hal yang gue rasain. Pertama, dia nggak sebesar yang gue bayangkan. Dari spek sheet-nya yang nunjukin layar 6,67 inch dan dari footage reviewer lain yang gue lihat di YouTube, gue berekspektasi HP ini lebih gede. Tapi karena aspek ratio-nya yang 20:9 dan bezel yang lumayan tipis, ngebuat HP ini lebih ramping, jadi tetap nyaman untuk digenggam. Bagi gue, HP ini masih bisa dioperasikan pakai satu tangan dengan lumayan nyaman, karena tangan gue lumayan gede. Tapi buat kalian yang tangannya agak kecil, mungkin akan kesulitan. Mungkin buat nunjukin ukuran HP ini, gue bakal bandingin sama duit 100 ribuan kali ya. Biar ada point of reference buat bandingin kalian dengan besar kecilnya HP ini. Yang kedua, build quality HP ini bagus, nggak murahan kayak yang gue bayangkan sebelumnya. Sekali lagi, bayangan gue ini cuma berasal dari video-video yang ada di YouTube ya. Gue awalnya kurang suka sama bagian belakang HP ini karena kalau di video terlihat glossy dan terkesan murahan. Tapi setelah lihat langsung, main bagus juga ternyata. Terus pinggiran HP ini walaupun materialnya plastik, tapi dia bisa ngasih feel kayak metal. Jadi ya kerasa lebih mewah genggamannya. Yang ketiga, ternyata HP ini berat juga. Ya untuk ukuran layar segini dan baterai 5160 mAh, wajar sih sebenarnya kalau HP ini beratnya 215 gram. Tapi HP yang berat ini dibarengin sama poin-poin build quality yang udah gue sebutin tadi, sebenarnya makin membuat feel saat megang HP ini makin bagus. Kesannya kokoh dan mantep, jadi pas kalian megang HP ini, rasanya lebih premium. Di sisi depan, kita bisa lihat layar IPS 6,67 inch Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz-nya. Refresh rate ini sangat noticeable saat pertama kali kita gunain HP ini, terutama feeling saat kita scrolling dan ganti-ganti apps. Kerasa banget snappy dan smooth-nya. Lalu untuk kamera depannya, dia pakai model punch hole di tengah dengan resolusi 20 megapiksel. Di belakang ada kamera modul yang gede banget. Dalam kamera modul ini ada total 4 kamera dan 1 LED flash. Kamera utamanya itu 64 megapiksel, kamera wide 13 megapiksel, dan ada kamera makro dan depth sensor yang masing-masing 2 megapiksel. Kamera modul ini gede dan tebal, jadi gue agak ngeri sebetulnya. Jadi secara pribadi gue sih bakal langsung nyari case untuk HP ini karena case bawaannya menurut gue minim banget proteksinya untuk kamera bump-nya. Material bagian belakangnya ini plastik glossy dengan strip di tengah dan branding Poco gede banget. Gue pribadi sih suka ya dengan desain ini, tapi sisi belakang ini fingerprint magnet banget, jadi cepat kotor. Sayangnya ada satu minus di build quality-nya menurut gue. Di bagian belakangnya ada spot-spot yang, agak kopong bisa dibilang. Gue pikir ini awalnya masalah unit yang gue punya, tapi ternyata user-user lain juga merasakan hal yang sama. Bukan deal breaker sih sebenarnya, tapi tetap aja mengganggu experience dari penggunaannya. Di sisi atas ada AR blaster, mikrofon, dan lubang speaker.
Di sebelah kiri ada SIM card tray, dan SIM card tray ini tipenya yang hybrid, jadi kalian bisa menggunakan satu SIM dan satu micro SD card atau dua SIM. Bisa dilihat juga ada kart di sini, karena HP ini juga punya IP53 certification, jadi dia bisa tahan dari percikan-percikan air. Di bawah ada headphone jack, ada port USB Type-C, ada mikrofon lagi, dan ada speaker. Di sebelah kanan ada tombol volume up dan volume down, dan power button yang merangkap fingerprint scanner. Tombol volume dan power button ini main tactile dan feelingnya lumayan enak. Sayangnya ada sedikit wobble di tombol volume dan tombol power button-nya. Ya, jadi menurut gue segitu aja videonya. Video ini juga cuma video unboxing dan first impression, tapi di masa depan gue ada rencana untuk bikin video review dari HP ini, dan juga video beberapa aksesoris dari HP ini juga. Jadi stay tune, subscribe supaya kalian gak ketinggalan. Like video ini kalau kalian suka. Thank you for watching and see you next time.